Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani porang dan salam sejahtera untuk para investor. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Akhir-akhir ini keviralan akan budidaya porang muncul di semua media sosial. Dan topik bahasan di pemberitaan tentang perubahan harga umbi porang yang menyatakan harga turun, dan banyak yang menyatakan petani porang merugi dan lain sebagainya. Dan muncul pertanyaan, masih layakkah petani kita menanam pohon porang? Untuk menjawab itu semua, sebenarnya teman-teman cukup melihat video kami sebelumnya di kanal YouTube Peluang Usaha 911, bahasan tentang harga pokok umbi porang. Di situ kami memberi gambaran apakah kita masih layak atau masih untung atau tidak. Sebenarnya tentang harga turun atau pembahasan harga umbi ini sejak awal kami Peluang Usaha 911 sudah memberikan gambaran atau perhatian pada 2 atau 3 bulan yang lalu. Tentu teman-teman masih ingat video kami yang ini. Di sini Peluang Usaha 911 benar-benar menunjukkan eksistensi dan kepeduliannya terhadap petani porang, sehingga kita sudah menggambarkan keadaan pada 2 atau 3 bulan ke depan, supaya teman-teman petani dan investor benar-benar mendapat gambaran atau dapat memilih langkah yang tepat. Walaupun pada saat kita berbagi video tersebut, kami mendapatkan feedback atau terjadi kontroversi yang cukup membuktikan pada akhirnya keeksistensian Peluang Usaha 911. Dan untuk turunnya harga umbi porang ini, menurut kami ada beberapa faktor. Dan faktor-faktor apa yang menyebabkan harga umbi porang ini turun? Yang pertama adalah karena negara penerima hasil umbi porang terbesar tujuan ekspor Indonesia saat ini belum mau membuka keran ekspor, dikarenakan masih memiliki stok yang cukup tanpa harus mengimpor umbi porang dari negara Indonesia. Dan kebijakan yang membuat ekspor ke negara tersebut harus melewati negara-negara tertentu. Misal contoh, harus transit ke negara Vietnam baru bisa menuju negara tersebut. Faktor yang selanjutnya dikarenakan saat ini Indonesia bagian timur terjadi panen raya. Padahal kita ketahui bersama di Indonesia bagian timur kecenderungannya lahannya luas dan umbi porangnya rata-rata bukan hasil budidaya, tapi masih tanaman yang tumbuh di hutan, sehingga mengakibatkan harga pokoknya atau harga belinya masih sangat murah. Dan faktor yang ketiga, karena masih berbau-bau libur panjang. Jadi pabrik baru buka dan roda perekonomian baru berjalan kembali setelah adanya libur panjang. Tapi petani porang tidak perlu khawatir yang berlebihan dan tetap semangat berbudidaya porang, dikarenakan yang pertama, umbi porang Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan umbi porang atau konjek dari negara lain. Yang kedua, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang sedikit banyak ikut membantu para petani dan para pembudidaya porang. Dan yang selanjutnya, teman-teman, harga akan kembali ke harga kestabilan pasar yang menguntungkan untuk para petani dan para pembudidaya umbi porang. Itulah kesimpulan dari kami, beberapa faktor yang menyebabkan harga umbi porang turun. Semoga informasi ini dapat membantu memberikan tambahan masukan bagi teman-teman mitra petani porang dan investor. Jika terjadi kekeliruan, kami mohon maaf dan mari saling sharing bersama di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk like video ini dan subscribe channel kami
agar channel ini semakin berkembang dan terus baik hari demi harinya. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Dan ingat, ingin membuka usaha baru, buka channel Peluang Usaha 911. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.